Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang teori sel. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutyasara dengan NIM 2448201105 dari kelas 1C Farmasi. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena memiliki enzim dan metabolik. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Sel sebagai satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki organel dan sistem organisasi. Sel melakukan metabolisme. Sel yang menyusun setiap organ makhluk hidup, organisasi kehidupan, sel, jaringan, sistem organ, organisme. Ada interaksi dan komunikasi antar sel. Sel sebagai satuan struktural, yaitu sel menyusun struktur organel. Sel sebagai satuan fisiologis organisme. Selanjutnya, perkembangan teori sel. Menurut ahli Aristoteles dan Paracelsus, hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri dari beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam setiap tubuh makhluk hidup. Menurut Robert Hooke, pada tahun 1665, ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa perbesar disebut dengan sel. Menurut Grew-Palpighi, ruangan kosong dibatasi dinding selulosa yang disebut dengan vesikula atau utricula. Selanjutnya, menurut Albert Kolliker, pada tahun 1858, sperma dan ovum adalah unsur histologis. Menurut Virchow, 1858, suatu sel berasal dari sel lain, mampu membelah. Proses patologis berasal dari sel. Menurut Sayleiden, 1878, karyokinesis. Menurut Waldeyer, 1890, yaitu penemu kromosom. Selanjutnya, fungsi sel. Yang pertama, mengambil nutrisi untuk mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Mengoksidasi, menghasilkan energi untuk sel terjadi di dalam organel, seperti mitokondria dan peroksisom. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa, membuang sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Transport senyawa, mengatur zat-zat keluar masuk sel. Pertumbuhan dan perkembangbiakan, sel dapat memperbanyak diri. Selanjutnya, bentuk sel. Yang pertama, uniseluler, sel tunggal yang tidak terbagi lagi. Yang kedua, multiseluler, tersusun dari banyak sel. Yang ketiga, batang atau basil, menyerupai silinder batang. Yang keempat, bulat atau kokos, bentuk sel bakteri yang bulat dan hampir bulat dan tumbuh berpasangan, berantai atau berkelompok. Yang kelima, memiliki badan buah, berbentuk benang-benang kecil yang disebut dengan hifa. Diplocus, saccharina, Stachylococcus, Staphylococcus, dan spiral atau koma. Selanjutnya, ukuran sel. Ukuran sel sangat kecil atau mikrometer. Yang kedua, diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron, atau inverted dengan perbesaran 100 kali
atau lebih. Yang ketiga, panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikolaborasi dengan mikrometer objektif. Selanjutnya, sel eukariotik. Yang pertama, memiliki ciri sel yang memiliki membran inti. Yang kedua, pada sel hewan dan tumbuhan serta manusia. Yang ketiga, sel berukuran 1-100 dan lebih kompleks. Yang keempat, multiseluler atau uniseluler. Yang kelima, bersifat aerob. Yang keenam, organel kompleks dan terbungkus membran. Yang ketujuh, struktur DNA lurus dan sangat panjang, membentuk spiral ganda pada inti sel. Yang kedelapan, RNA disintesis di dalam inti sel. Yang kesembilan, protein disintesis di dalam sitoplasma. Yang kesepuluh, respirasi dilakukan pada mitokondria. Selanjutnya, sel eukariotik. Membran inti sebagai pemisah inti sel dan retikulum. Memiliki nukleus. Yang ketiga, kromosom mengandung histon. Yang keempat, sel memiliki tempat terjadinya replikasi DNA dan sintesis protein. Yang keenam, pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Yang ketujuh, transport senyawa dapat dengan endositosis dan eksositosis. Yang kedelapan, membran sel mengatur tekanan osmosis. Yang kesembilan, jamur dan sel makhluk hidup tingkat tinggi. Yang kesepuluh, protozoa, diatomae, ragi, dan kapang lendir. Selanjutnya, sel prokariot memiliki ciri. Yang pertama, sel yang tidak memiliki membran inti. Yang kedua, pada sel bakteri, cyanobacteria, algae. Yang ketiga, sel berukuran 1-10. Yang keempat, uniseluler. Yang keenam, aerobik atau anaerobik. Yang ketujuh, organel tidak kompleks. Yang kedelapan, struktur DNA melingkar. Yang kesembilan, ribosom di sitoplasma. Selanjutnya, sel prokariot. Yang pertama, kromosom tidak mengandung histon. Yang kedua, tidak terjadi mitosis dan meiosis. Yang ketiga, materi genetik berada di sitoplasma. Yang keempat, tidak terjadi peleburan gamet. Yang kelima, terjadi pembentukan diploid. Yang keenam, sistem respirasi secara difusi. Yang kedelapan, contohnya ganggang hijau biru dan bakteri. Selanjutnya, yang pertama memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin. Yang kedua, memiliki kloroplas, plasmodesmata, vakuola, peroksisom, dan glioksisom. Yang ketiga, biasanya tidak ada nukleus dan badan Golgi serta lisosom. Bentuk sel kaku. Sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru. Meristem, jaringan embrionik seumur hidup. Selanjutnya, sel hewan. Sel hewan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, tidak memiliki vakuola dan kloroplas. Yang ketiga, terdapat nukleus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom. Yang keempat, sitokinesis dengan ivaginasi. Yang keempat, totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Selanjutnya, sel bakteri. Yang pertama, kapsul.
berupa lapisan mukus, berkaitan dengan sifat patogenitas. Yang kedua, flagel atau tricha, R. Pili atau fibrae, berupa benang halus pada gram negatif. Yang keempat, dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma. Yang kelima, bentuk sel hewan, berbentuk sel tetap. Yang keenam, tidak memiliki vakuola. Sel bakteri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki membran sel. Yang kedua, memiliki inti sel. Yang ketiga, sitoplasma mengandung granula, spora, vakuola, dan massa pembentuk inti. Yang keempat, ribosom. Yang kelima, mesosom. Yang keenam, volutin. Yang ketujuh, granula polybeta hidroksi, asam nukleat, mitokondria, spora. Selanjutnya, badan penyusun sel, rantai karbon, yaitu penyusun utama organisme dengan ikatan stabil dan fungsional, termasuk oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Yang kedua, air. Yang ketiga, permeabilitas selektif membran, dilengkapi protein integral. Yang keempat, polimerisasi pembentuk makromolekul penting. Selanjutnya air. Yang pertama bersifat polar, yang kedua kohesif, yang ketiga pelarut, yang keempat kapasitas perendam suhu tinggi, yang kelima ikatan kovalen antara satu molekul hidrogen dan dua molekul oksigen. Yang keenam, media reaksi enzimatis, metabolisme, penyusun tubuh, daya pelarut besar, medium transport atau senyawa, memberikan turgor bagi sel dan menjaga suhu tubuh. Selanjutnya, karbohidrat. Yang pertama, monosakarida, pentosa dan heksosa, olisakarida dan polisakarida. Monosakarida menjadi substrat dalam reaksi oksidasi. Metabolisme sel. Yang ketiga, rangka penyusun dinding sel antara lain pati, selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin, kitin, yang termasuk polisakarida. Polisakarida dapat menjadi cadangan energi. Ribosa menjadi penyusun RNA dan ATP. Deoksiribosa menjadi penyusun DNA. Glikoprotein dan glikolipid menjadi komponen membran sel. Selanjutnya, protein. Protein tersusun atas asam amino. Setiap asam amino memiliki gugus amino, gugus karboksil, dan gugus R. Yang ketiga, asam amino dapat bersifat polar, nonpolar, atau netral, serta memiliki karakter khas. Yang keempat, asam amino dihubungkan dengan ikatan peptida. Yang kelima, fungsi protein bersifat spesifik, misalnya enzim. Yang keenam, struktur protein antara lain primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Selanjutnya, lipid. Memiliki ciri-ciri bersifat hidrofobik. Yang kedua, asam lemak tersimpan di dalam sitoplasma sel dan bentuk molekul. Trigliserida atau 3 rantai asam lemak yang bergabung dengan gliserol. Yang ketiga, asam lemak larut dalam pelarut organisme, benzene, etanol, eter, dan kloroflam. Yang keempat, fosfolipid, komponen utama membran sel. Yang kelima,
steroid termasuk hormon. Yang keenam, asam lemak tak jenuh ada pada tumbuhan. Asam lemak jenuh ada pada hewan. Yang ke-8, trigliserida sebagai sumber energi. Yang ke-9, lemak disimpan pada jaringan bawah kulit. Selanjutnya, inti sel. Yang pertama, nukleolus menempel pada nukleus. Yang kedua, nukleolus tidak mengandung DNA tetapi mengandung RNA dan protein. Yang ketiga, berfungsi pada sintesis RNA dan pembuatan protein yang digunakan dalam pembuatan ribosom. Yang keempat, nukleolus dikontrol oleh nukleolar organizer. Yang kelima, membran inti sel terdiri 2 lapisan dengan pori-pori 400-700A dan berjarak 200-300A. Yang keenam, pore kompleks mengatur aliran ion dan molekul. Yang ketujuh, inti sel berhubungan dengan RE dan ribosom. Yang kedelapan, memiliki kromatin yang terdiri atas DNA yang berhubungan dengan histon. Yang kesembilan, memiliki DNA dan RNA, polimerase, dan enzim glikosis dan siklus asetat. Yang 10, nukleus memiliki RNA polimerase, RNAase, DADP, fosforilase. Selanjutnya, protoplasma. Yang pertama, seluruh area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialiskan. Yang kedua, terdiri atas eksoplasma, lebih kental, banyak gula, dan endoplasma, sedikit granula. Yang ketiga, mengandung senyawa organik hasil metabolisme dan organel 75-85%, air 10-20%, protein 2-35%, lipid 1%, karbohidrat dan 1% senyawa organik. Yang keempat, protein membentuk filamen sitoskeleton selain mikrotubula, mikrofilamen, mikrotrabekula, dan filamen intramedia mikrotubula. Yang kelima, protoplasma aktif melakukan metabolisme. Yang keenam, terdiri atas sitoplasma vakuola. Selanjutnya, protoplasma. Fungsi vakuola yang pertama, mengandung sel dalam status turgor dengan mengakumulasikan substansi hingga memacu air masuk secara osmosis, dan tekanan yang terjadi mendesak protoplasma ke arah luar sehingga mendesak dinding sel menjadi kuat atau keras. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan atau unsur senyawa yang disekresikan oleh sitoplasma, yang dapat berupa cadangan makanan seperti protein, aleuron, dan flavonoid. Yang ketiga, penyimpanan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, asam lemak yang masuk ke dalam vakuola. Selanjutnya, protoplasma. Sifat fisiologis. Yang pertama, iritabilitas sel saraf, konduktivitas, kemampuan meneruskan rangsangan. Yang ketiga, kontratilitas, kemampuan mengubah panjang atau sel otot. Yang keempat, absorpsi dan asimilasi, mengambil bahan dari sekitar sel dan menggunakan untuk metabolisme sel. Yang kelima, ekskresi dan sekresi. Yang keenam, granula adalah organel dan inklusio untuk fungsi metabolisme sel. Yang ketujuh, di antara organel dan inklusio terdapat matriks dari sitoplasma yang terdiri dari molekul protein berupa makromolekul. Yang ketujuh, komponen lain karbohidrat, lipid, vitamin, enzim, dan bahan
bahan organik dan anorganik berupa ion. Yang ke-8, bahan tersebut menyebabkan sitoplasma berbentuk bahan setengah cair dengan derajat kekentalan tertentu atau pada derajat sel. Selanjutnya, mitokondria. Terdapat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Yang kedua, bentuk bulat memanjang kapsul dengan berbagai ukuran, diameter 0,5 mikrometer dan panjang 7-10 mikrometer. Yang ketiga, jumlah tergantung kondisi jenis sel. Yang keempat, pentingnya dalam siklus asam sitrat. Yang kelima, memiliki enzim TCA, kecuali flavoprotein suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, ribosom. Yang pertama, mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. Yang kedua, terdiri atas nukleoprotein 15 mikrometer. Yang ketiga, tempat sintesis protein. Yang keempat, RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Yang kelima, dapat melekat pada organel sel yang bermembran. Yang keenam, terdapat juga pada sitosol. Yang ketujuh, poliribosom. Ribosom yang tersusun berderajat dihubungkan oleh benang halus. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Protein yang dihasilkan dari RER antara lain adalah protein yang disekresikan keluar sel. Protein yang disekresikan keluar sel, protein integral, membran protein, protein khusus di dalam organel sel, protein di dalam Golgi, lisosom, endosom, dan vakuola, makanan pada sel tumbuhan. SER banyak ditemukan pada otot rangka, tubulus ginjal, dan kelenjar endokrin yang mensekresikan hormon steroid. Selanjutnya, mesosom, RE pada sel jamur. Pada sel prokariot berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Yang ketiga, diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Selanjutnya, badan Golgi atau aparatus Golgi. Yang pertama, organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Yang kedua, fungsi berkaitan dengan transportasi protein keluar sel. Yang ketiga, kompleks dekat inti sel dan berhubungan dengan RE. Yang keempat, tempat produksi glikoprotein. Yang kelima, pengatur aktivitas membran sel. Selanjutnya, lisosom. Pertama, organel yang memiliki enzim hidrolase. Yang kedua, diameter 250-270 mikrometer. Yang ketiga, berbentuk bulat atau oval dan jumlah tidak menentu. Yang kelima, berisi partikel kecil dan berukuran 55-80 A. Yang keenam, lisosom primer langsung berasal dari aparatur Golgi. Yang ketujuh, sitolisosom bahan sel yang tidak terpakai. Selanjutnya, sitoskeleton, rangka sel untuk memberi bentuk sel, mengatur dan menyebabkan gerakan sitoplastik yang beruntun dan berkaitan. Selanjutnya, kloroplas, tempat fotosintesis, memiliki pigmen klorofil, membran ganda, stroma, reaksi gelap, grana dan tilakoid, reaksi terang 40-60 grana atau klorofil, 5-20 tilakoid atau grana. Kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Plastisida berwarna yaitu kromatofora, klorofil atau hijau, dan kloroplas. Plastisida tidak berwarna. Leukoplast, leukoaminoplas, pato atau eleoplas, lema atau protein noplas.
Selanjutnya, organel lain, peroksistom, yaitu ruangan metabolisme khusus dibungkus membran tunggal, mengandung enzim mentransfer hidrogen dan berupa substrat ke oksigen menghasilkan oksigen perioksida. Yang kedua, yaitu beberapa peroksistom menggunakan oksigen untuk memecah lemak dan diangkut ke mitokondria sebagai bahan bakar tumbuh dengan menghubungkan protein dan lipid. Selanjutnya, organel sel, plasmodesmata, terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Yang kedua, berupa lubang bulat menembus dinding sel dan lamela tengah. Yang ketiga, lubang ini dilapisi plasmolema berisi. Sitoplasma berlubang kecil disebut tubules. Tubules saling berhubungan dengan ujian Re, dapat dilewati air atau cairan sel. Selanjutnya, pada sel-sel yang berdekatan terdapat ruang antar sel yang saling berhubungan dan berakhir pada sitoplasma. Selanjutnya, siklus sel. Perbedaan siklus sel prokariot. Struktur. Yang pertama, memiliki struktur yang sederhana dan uniseluler. Yang kedua, inti sel, tidak memiliki sel. Organel, tidak memiliki organel yang terikat. Yang keempat, DNA. Sel prokariotik tidak diselubungi membran. Yang kelima, pembelahan sel. Kromosom sel prokariotik memisahkan diri. Perbedaan siklus sel eukariotik. Struktur memiliki struktur kompleks dan multiseluler. Yang kedua, inti sel memiliki inti sel yang terdefinisi dengan jelas. Yang ketiga, organel memiliki organel yang terikat dengan membran. Yang keempat, DNA terdapat di dalam nukleus yang diselubungi membran ganda. Yang kelima, pembelahan sel kromosom eukariotik memisahkan melalui gelondong pembelahan.